Pemirsa, hampir 2 tahun menjalin cinta, jalinan asmara Bastian Steele dan Syafa Haris kandas. Pasangan remaja ini memutuskan untuk berpisah setelah menyadari keduanya tak punya kecocokan satu dengan lainnya. Meski demikian, Bastian tetap menyimpan foto mesranya dengan Syafa. Bahkan mantan personil Cowboy Junior yang ditemui ini mengaku tak akan menghapus foto Syafa dari akun Instagramnya. Setelah 1 bulanan putus, Bastian akhirnya berusaha menjelaskan alasannya putus dari Syafa. Tetap bahagia aja. Tuhan tahu mana yang baik. Cari duit lah, cari duit aja. Mengisi waktu sendirian cari duit. Semangat jadinya. Dari mama yang terbaik buat Bastian aja. Selalu. Yang penting Bastiannya baik. Mama seneng. Enggak apa-apa kan, emang dari dulu semua orang tahu aku pacarnya. Jadi kayak emang harus dihapus. Baik-baik aja semua aku baik-baik aja. Kalau Safa curhat cuman bilang Bun kita udah putus ya gitu. Tapi seminggu setelah putus mereka masih ketemu, masih kesini, masih ke rumah, masih makan bareng gitu, masih sama aku, masih bareng-bareng di sini. Putusnya aku sih nggak tahu ya karena apa, cuman ya namanya anak-anak masih muda lah, boleh lah putus, ya nggak sih? Nikah aja bisa cerai gitu kan, apalagi cuman pacaran gitu. Pada kesempatan ini, Bastian menolak anggapan bahwa cintanya putus karena ia ketahuan selingkuh. Sebab sebelum ini sempat beredar kabar, Bastian ketahuan selingkuh setelah keponakan Syafa memposting ucapannya di media sosial. Akibatnya santer terdengar, cinta Bastian dan Syafa berakhir karena ada perempuan lain di antara mereka. Enggak lah, yang benar aja. Ya benar. Sebenarnya udah selesai, kan udah dijawab waktu itu. Oh jelas kalau perbedaan jelas, karena kan biasa bareng sendiri gitu. Itu aja sih paling perbedaannya. Enggak ngasih tahu gitu, nggak ngasih tahu ya. Ya bilangnya mau sendiri-sendiri aja deh Bun gitu. Ya udah nggak apa-apa, namanya masih muda, boleh lah. Sebelum Bastian, Ibunda Syafa Sarita Abdul Mukti juga membenarkan soal putusnya Syafa dan Bastian atas dasar keputusan mereka berdua. Sarita bahkan mengungkapkan putrinya yang kini tinggal di Bali merasa nyaman dengan keputusannya itu. Meski Bastian dan Syafa putus, komunikasi mereka tetap berjalan. Keduanya kini mengaku masih berteman dan kemungkinan untuk balik lagi masih terbuka. Benarkah demikian? Harus dong, harus dijaga. Apalagi di sini aku posisinya udah kenal sama bunda, sama kakak-kakaknya, sama keluarganya, dan sebaliknya juga Syafa juga kenal. Jangan karena cuman aku dan Syafa jadi silaturahmi putus, nggak boleh. Jadi kita tetap temenan, tetap berkeluarga, tetap baik-baik. Takut ketemu? Enggak, emang dia dari aku pacaran dia udah pengen banget tinggal di Bali. Cuman karena akunya kerja di Jakarta, jadi dia akhirnya hold. Mungkin karena dia udah sendiri, jadi ya akhirnya dia bisa gapai dia punya cita-cita pengen tinggal di Bali itu aja. Enggak lah, enggak, memang dulu pun waktu belum putus malah aku nasehatin Babas juga. Jadi Bun Safa mau ke Bali, Babas gimana? Ya Babas di Jakarta kan, Babas kerjanya di Jakarta gitu. Tapi Babas perlu juga liburan kayak misalkan sebulan keluar dari Jakarta, entah di Lombok, entah di mana, untuk nenangin pikiran, terus balik lagi ke Jakarta untuk kerja, udah refresh gitu. Dia minta izin tinggal di Bali. Kebetulan ayahnya juga ada proyek di Bali, jadi seminggu sekali ayahnya di Bali dan pasti bisa jagain Safa ketika Safa di Bali. Pemirsa, takdir, jodoh, dan maut memang sudah ada yang mengatur. Manusia hanya bisa menjalankan apa yang telah menjadi takdir ilahi. Seperti pasangan pengantin yang satu ini. Seorang kakek bernama Abah Sarna menikahi seorang gadis bernama Noni di Subang, Jawa Barat. Yang bikin heboh adalah perbedaan usia keduanya yang terpaut jauh 53 tahun. Sang pengantin pria berusia 71 tahun, sementara pengantin wanita 18 tahun.
Momen pernikahan ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun Facebook Agus Suryajaya. Selain perbedaan usia yang bikin heboh, pesta pernikahan Abah Sarna dan Noni juga digelar mewah, lengkap dengan mengenakan pakaian pengantin warna pink dan putih. Tak hanya itu, pengantin pria juga membawa seserahan barang mewah, mulai dari perabotan rumah tangga, motor metik, hingga 2 mobil. Selagi dia masih mampu, selagi dia masih bisa membiayai dan masih kuat dan masih ada umur yang penting ya, dan dia tidak ngerebut istri orang atau apa, itu hal yang wajar buat aki-aki umur berapapun. Dia masih kuat, dia masih bisa pokoknya nafkahi seorang istri walaupun istri itu sangat muda dan laki-laki tajir. Itu hal biasa kok menurut aku, karena kalau gue pribadi selama pernikahan itu dilaksanakan atas keinginan kedua mempelai, tidak ada paksaan, mereka berdua bahagia, keluarga juga nerima, ya nggak sih, ya harusnya sih ya udahlah ya, ikut doain aja gitu, mudah-mudahan pernikahan mereka bahagia, sakinah mawaddah warahmah gitu. Ya gitu aja sih kalau gue. Meski usia keduanya terpaut jauh, hal itu tak mengurangi kemesraan mereka. Abah Sarna dan Noni tampak mesra, bak pasangan yang tak lekang oleh usia. Abah terlihat mengecup kening gadis yang dinikahinya dengan mesra. Lalu apa komentar sejumlah selebriti atas pernikahan kakek dan gadis belia itu? Kalau gue pribadi ngelihatnya udah bukan sesuatu yang luar biasa dan patut untuk dibikin heboh gitu ya, karena nggak bisa dipungkirin ya, maksudnya kejadian-kejadian semacam ini tuh kayaknya belakangan tuh sering banget terjadi, pernikahan dengan beda usia yang lebih dari 20 tahun gitu. Bahkan nggak cuma yang laki-laki loh yang lebih tua, ada juga kemarin tuh yang saya dengar pernikahan dengan beda usia yang jauh, si perempuannya yang jauh lebih tua daripada laki-laki. Dan ya namanya jodoh nggak ada orang yang tahu gitu kan, kadang kita keinginannya seperti apa, targetnya bagaimana, tapi kembali lagi semua itu namanya jodoh diatur oleh Allah. Ya antara perbedaan umur yang jauh sih nggak masalah menurut aku, kalau memang saling suka sama suka, bukan karena faktor ada sesuatu yang dituju gitu. Jadi menikah itu kan bukan sesuatu yang sebentar, itu kalau bisa sekali dalam seumur hidup. Kalau memang saling cinta, saling sayang, ya udah jalanin aja. Tapi karena memang menikah itu karena ada tujuan tertentu, target tertentu, ya itu sih susah juga, nggak akan long last, nggak akan bertahan lama. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Waduh, kalau beda usianya sampai 50 tahun kayaknya sih lebih cocok jadi kakeknya, ya nggak sih? Cuman tiap orang kan beda-beda ya, dan kayaknya udah makin banyak juga sekarang yang nikah beda usianya terpaut jauh gitu. Semoga ya emang karena menikahnya tuh karena cinta dan tulus, bukan hanya semata-mata karena hartanya atau paksaan dari pihak manapun ya. Meskipun emang nggak bisa dipungkiri sih, kebutuhan materi pasti jadi pertimbangan, tapi lebih baik lagi ya karena ibadah dan sekali seumur hidup. Ya kalau menurut saya mah ya sah-sah aja sih. Dia mau kakek-kakek, mau umur berapa tahun, mau aki-aki atau apa, selama dia masih mampu memberikan nafkah lahir batin buat istrinya, ya kenapa enggak gitu. Dan memang sih secara umur jauh banget, umur 18 tahun sama 71 tahun, tapi ya gimana kalau memang itu jodoh. Kita nggak tahu rahasia Allah ya kan, jodoh maut rezeki itu di tangan Allah. Jadi kalau memang jodohnya aki-aki itu masih ada umur 18 tahun, ya itu rezekinya aki-aki itulah. Dan yang pasti selama aki-aki itu masih mampu untuk memberikan nafkah lahir batin buat istri, walaupun itu bisa dibilang cucunya lah, ya no problem menurut saya. Justru